Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita masih membahas materi di subbab garis, yaitu perbandingan ruas garis. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, materi kita masih berada pada subbab garis. Untuk materi perbandingan ruas garis. Nah, jika sebelumnya sudah kita pelajari bagaimana cara membagi ruas garis menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, kali ini akan kita lanjutkan bagaimana cara membagi ruas garis menjadi dua bagian dengan perbandingan A berbanding B. Nah, misalkan kita mempunyai ruas garis AB. Maka pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari bagaimana cara membagi ruas garis AB ini menjadi dua bagian dengan perbandingan 1 berbanding 3, kemudian dengan perbandingan 2 berbanding 5, atau dengan perbandingan 4 berbanding 3. Baiklah, langsung saja kita simak uraian berikut ini. Nah, misalkan kita akan membagi sebuah ruas garis menjadi dua bagian dengan perbandingan 1 berbanding 3. Untuk alat yang digunakan adalah penggaris dan jangka. Pertama, kita gambarkan terlebih dahulu ruas garis yang akan kita bagi dengan perbandingan 1 berbanding 3. Kita misalkan bahwa ruas garis tersebut adalah ruas garis AB. Nah, langkah-langkah untuk membagi ruas garis AB ini menjadi dua bagian dengan perbandingan 1 berbanding 3 adalah sebagai berikut. Pertama, kita buat sebuah titik di luar dari ruas garis AB. Kita misalkan titik tersebut adalah titik C. Selanjutnya, kita hubungkan titik A ke titik C sehingga terbentuk ruas garis AC. Nah, karena di sini perbandingan yang kita gunakan adalah 1 berbanding 3, maka untuk ruas garis AC ini kita bagi menjadi 4 bagian yang sama dengan menggunakan jangka, di mana jari-jarinya itu sama. Kenapa di sini kita bagi menjadi 4 bagian? Karena 1 ditambah 3 itu hasilnya adalah 4. Maka kita bagi ruas garis AB sebagai berikut. Langkah pertama kita buat busur lingkaran yang berpusat di titik A dengan jari-jari sembarang, sehingga memotong AC di titik R1. Berikutnya, kita buat kembali busur lingkaran yang berpusat di titik R1 dengan panjang jari-jari sama dengan AR1, sehingga memotong AC di titik R2. Berikutnya kita buat kembali busur lingkaran yang berpusat di titik R2 dengan panjang jari-jari sama dengan AR1, sehingga memotong AC di titik R3. Nah, terakhir kita buat busur lingkaran yang berpusat di titik R3 dengan panjang jari-jari AR1 sehingga memotong AC di titik R4. Nah, di sini terlihat bahwa ruas garis AC itu sudah kita bagi menjadi 4 bagian dengan panjang jari-jari yang sama, yaitu AR1 sama dengan R1 R2 sama dengan R2 R3 sama dengan R3 R4. Nah, langkah selanjutnya kita hubungkan titik R4 ke titik B sehingga didapat ruas garis R4B. Nah, karena perbandingannya ini adalah 1 berbanding 3, maka kita bagi ruas garis AR4 menjadi 2 bagian dengan masing-masing 1 bagian dan 3 bagian. Nah, 1 bagian dari A ke R1 dan 3 bagian dari R1 ke R4. Maka kita buat garis yang sejajar dengan R4 melalui titik R1.
dan memotong ruas garis AB. Nah, kita misalkan bahwa titik potong terhadap ruas garis AB ini adalah P. Nah, inilah ruas garis dengan perbandingan 1:3, di mana AP berbanding PQ itu sama dengan 1:3. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya akan kita bagi ruas garis menjadi dua bagian dengan perbandingan 2:5. Alatnya itu masih kita gunakan penggaris dan jangka. Pertama, kita buat ruas garis yang akan kita bagi menjadi dua bagian dengan perbandingan 2:3. Kita misalkan bahwa ruas garis tersebut adalah ruas garis AB. Maka akan kita bagi ruas garis AB ini menjadi dua bagian dengan perbandingan 2:5. Nah, pertama kita buat terlebih dahulu sebuah titik yang berada di luar garis AB. Kita misalkan titik tersebut adalah titik C. Kemudian kita hubungkan titik A ke titik C sehingga terbentuk ruas garis AC. Nah, karena perbandingannya 2:5, maka 2 ditambah 5 itu sama dengan 7. Nah, maka kita buat 7 buah ruas garis yang memotong ruas garis AC, di mana 7 buah ruas garis tersebut mempunyai panjang yang sama. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita buat busur lingkaran dengan panjang jari-jari sembarang yang berpusat di titik A, sehingga memotong ruas garis AC di titik R1. Berikutnya, kita buat kembali busur lingkaran yang berpusat di titik R1 dengan panjang jari-jari itu sama dengan AR1 sehingga memotong AC di titik R2. Nah, berikutnya kita buat kembali busur lingkaran yang berpusat di titik R2 dengan panjang jari-jari sama dengan AR1 sehingga memotong ruas garis AC di titik R3. Berikutnya, kita buat kembali busur lingkaran yang berpusat di titik R3 dengan panjang jari-jari sama dengan AR1 sehingga memotong ruas garis AC di titik R4. Selanjutnya, kita buat kembali busur lingkaran yang berpusat di titik R4 dengan panjang jari-jari sama dengan AR1 sehingga memotong ruas garis AC di titik R5. Berikutnya, kita buat kembali busur lingkaran yang berpusat di R5 dengan panjang jari-jari sama dengan AR1 sehingga memotong ruas garis AC di titik R6. Nah, terakhir kita buat kembali busur lingkaran yang berpusat di titik R6 dengan panjang jari-jari sama dengan AR1 sehingga memotong ruas garis AC di titik R7. Nah, langkah selanjutnya kita hubungkan titik R7 ke titik B sehingga terbentuk ruas garis R7B. Nah, karena perbandingannya adalah 2:5, maka kita bagi ruas garis AR7 menjadi dua bagian dengan masing-masing 2 bagian dan 5 bagian. Nah, 2 bagian untuk ruas garis yang menghubungkan antara titik A ke R2 dan 5 bagian untuk ruas garis yang menghubungkan titik R2 ke R7. Nah, selanjutnya kita buat ruas garis yang sejajar dengan garis R7B yang melalui titik R2 dan memotong ruas garis AB. Nah, kita misalkan titik potong pada ruas garis AB tersebut adalah K. Nah, inilah ruas garis dengan perbandingan 2:5, di mana AK berbanding KB itu sama dengan 2:5.
Nah, terakhir akan kita bagi ruas garis menjadi dua bagian dengan perbandingan 4:3. Nah, untuk alat yang digunakan ini masih sama, yaitu jangka dan penggaris. Pertama, kita buat terlebih dahulu ruas garis yang akan kita bagi menjadi dua bagian dengan perbandingan 4:3. Nah, kita misalkan bahwa ruas garis tersebut adalah ruas garis AB. Nah, selanjutnya akan kita bagi ruas garis AB ini dengan perbandingan 4:3. Nah, langkahnya yaitu kita buat sebuah titik yang berada di luar garis AB. Misalkan titik tersebut adalah titik C. Kemudian kita hubungkan titik A ke titik C, sehingga terbentuk ruas garis AC. Nah, karena perbandingannya adalah 4:3, di mana 4 ditambah 3 itu sama dengan 7, maka kita buat 7 buah ruas garis pada AC dengan jarak yang sama dengan menggunakan jangka. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita buat busur lingkaran dengan panjang jari-jari sembarang yang berpusat di titik A, sehingga memotong ruas garis AC di titik R1. Berikutnya, kita buat kembali busur lingkaran yang berpusat di titik R1 dengan panjang jari-jari itu sama dengan AR1, sehingga memotong AC di titik R2. Nah, berikutnya kita buat kembali busur lingkaran yang berpusat di titik R2 dengan panjang jari-jari sama dengan AR1, sehingga memotong ruas garis AC di titik R3. Berikutnya, kita buat kembali busur lingkaran yang berpusat di titik R3 dengan panjang jari-jari sama dengan AR1, sehingga memotong ruas garis AC di titik R4. Selanjutnya kita buat kembali busur lingkaran yang berpusat di titik R4 dengan panjang jari-jari sama dengan AR1, sehingga memotong ruas garis AC di titik R5. Berikutnya, kita buat kembali busur lingkaran yang berpusat di R5 dengan panjang jari-jari sama dengan AR1, sehingga memotong ruas garis AC di titik R6. Nah, terakhir kita buat kembali busur lingkaran yang berpusat di titik R6 dengan panjang jari-jari sama dengan AR1, sehingga memotong ruas garis AC di titik R7. Nah, langkah selanjutnya kita hubungkan titik R7 ke titik B, sehingga terbentuk ruas garis R7B. Nah, karena perbandingannya adalah 4:3, maka kita bagi ruas garis AR7 menjadi 4 bagian dan 3 bagian, di mana 4 bagian itu merupakan ruas garis yang menghubungkan antara titik A ke titik R4, sedangkan 3 bagian itu merupakan ruas garis yang menghubungkan antara R4 ke titik R7. Nah, langkah selanjutnya kita buat garis yang sejajar dengan R7B yang melalui titik R4 dan memotong ruas garis AB. Nah, kita misalkan bahwa titik potongnya itu adalah titik K. Nah, inilah ruas garis dengan perbandingan 4:3, di mana AK berbanding KB itu sama dengan 4:3. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab garis untuk materi perbandingan ruas garis, yaitu bagaimana cara membagi ruas garis menjadi dua bagian dengan perbandingan A berbanding B. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.